Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anakku, peserta didik kelas 7 di semester ganjil di masa pandemi COVID-19 ini. Sesi ketiga kita mulai lagi dalam proses pembelajaran IPA. Masih melanjutkan materi pekan yang lalu, klasifikasi makhluk hidup. Oke, Bapak ulangi sekali lagi. Pembelajaran IPA kelas 7 semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021 SMP Negeri 1 Bukit Kemuning materi klasifikasi makhluk hidup lanjutan Bukit Kemuning Rabu 12 Agustus 2020 oleh saya Anggoro Catur SPD. Oke, mengingat materi minggu yang lalu mengenai klasifikasi makhluk hidup, kita ulas balik bahwasanya pengklasifikasian makhluk hidup itu atau klasifikasi makhluk hidup itu adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri yang dimiliki. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwasanya apa itu pengertian klasifikasi makhluk hidup dan tujuannya. Sekarang kan Bapak ulang lagi. Tujuan mengklasifikasi makhluk hidup adalah untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Ada 5 sistem klasifikasi atau sistem klasifikasi 5 kingdom. Yang pertama, kelompok Monera sudah kita bahas. Kemudian kelompok Protista juga sudah kita bahas. Kelompok Fungi atau jamur sudah kita bahas di pekan yang lalu. Kelompok Plantae atau dunia tumbuhan sudah kita bahas. Dan hari ini kita akan membahas tentang kelompok Animalia atau dunia hewan. Di dalam klasifikasi makhluk hidup, sama seperti pada tumbuhan kemarin, ada urutannya dari takson. Untuk hewan, kingdom, dalam bahasa Indonesianya, kerajaan atau dunia. Phylum, divisi atau phylum. Klasis, kelas. Ordo, bangsa. Familia, suku. Genus, marga. Spesies, jenis. Kalau pada tumbuhan bisa kalian lihat di sisi yang Bapak tunjuk dengan kursor ini, Regnum, Divisio, Class, Ordo, Familia, Genus, Spesies. Sedikit ada perbedaan di kingdom maupun di phylum, Divisio. Oke, masih mengingat materi yang lalu bahwasanya kita sudah mempelajari tentang dunia tumbuhan atau kelompok Plantae. Ada 3, ada Bryophyta atau dalam bahasa kita tumbuhan lumut. Ada Pteridophyta atau dalam bahasa Indonesianya adalah tumbuhan paku. Dan ada Spermatophyta dalam bahasa Indonesianya adalah tumbuhan berbiji. Masih ingat anak-anakku? Minggu yang lalu kita sudah membahas apa itu tumbuhan lumut, apa itu tumbuhan paku, apa itu tumbuhan berbiji. Nanti kita bahas selanjutnya. Nih, mengingat minggu yang lalu, coba diingat kembali. Bryophyta, yang pertama adalah Bryophyta atau tumbuhan lumut. Ciri-cirinya tidak memiliki berkas pembuluh, tidak memiliki akar, batang, dan daun yang sesungguhnya, hidup di tempat-tempat yang lembab, berkembang biak secara vegetatif menggunakan spora, dan daur hidupnya mengalami pergiliran keturunan antara fase generatif atau gametofit dan fase vegetatif atau sporofit. Kedua, tumbuhan paku atau Pteridophyta. Tumbuhan paku memiliki ciri-ciri sebagai berikut: memiliki berkas pembuluh angkut, xilem, dan plum, sehingga termasuk tumbuhan berpembuluh, sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Habitat atau tempat tinggalnya menempel pada pohon epifit dan ada yang hidup di tanah. Berkembang biak secara vegetatif menggunakan spora. Setelah daur hidupnya mengalami pergiringan keturunan antara fase generatif dan fase vegetatif. Yang terakhir, tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Spermatophyta dibagi menjadi 2, ada Angiospermae dan Gymnospermae.
tumbuhan berbiji tertutup, dan tumbuhan berbiji terbuka. Untuk Angiospermae dibagi menjadi dua. Seperti Bapak katakan di minggu yang lalu, bahwasanya di SD kalian sudah membahas tentang tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Kemarin ada soal yang dituliskan bahwasanya apa perbedaan antara tanaman atau tumbuhan dikotil dan tanaman atau tumbuhan monokotil. Tentu kalian sudah belajar mengingat materi SD kemarin ataupun pertemuan kita yang lalu, apa itu dikotil dan apa itu monokotil. Oke, kenapa bahasan ini Bapak ulas kembali tentang tumbuhan lumut, tentang tumbuhan paku, maupun tentang tumbuhan berbiji atau spermatopita? Bapak ingin kalian mengingat materi yang sudah Bapak sampaikan di pekan yang lalu. Sekarang, di pertemuan hari ini, tidak kalian lupakan. Kenapa? Karena antara dunia tumbuhan atau plantae dan dunia hewan atau animalia tentu karakteristiknya berbeda, namun kita juga akan mempelajari tentang ciri-ciri dikotil. Nanti juga akan kita pelajari tentang ciri-ciri hewan vertebrata ataupun hewan avertebrata. Oke, kita lanjut mulai masuk materi. Kelompok animalia, atau dalam bahasa Indonesianya animal, itu artinya adalah hewan. Ayo perhatiin materinya dulu. Oke, kelompok animalia atau dunia hewan. Di sini bisa kalian lihat ada, ayo apa? Ada yang tahu ini gambar apa? Yang sering ke pantai, mungkin ke laut. Ini adalah gambar ubur-ubur. Ini adalah gambar siput atau keong. Di sini ada gambar kepiting. Ada yang suka makan kepiting? Oke, jadi kepiting itu enak dimasak, bisa dimakan. Kemudian ini ada yang tahu hewan apa ini? Kadal, bukan. Komodo, bukan. Ini adalah gambar iguana. Dan tentunya ini kalian sudah pernah melihat adalah gambar gajah. Di Lampung, gajah merupakan salah satu hewan khas dari Provinsi Lampung. Di sini Bapak tuliskan aku invertebrata atau vertebrata ya. Nanti kita akan membahas mana hewan invertebrata dan mana hewan vertebrata. Kita akan membahas tentang kingdom animalia, dibagi menjadi dua, ada invertebrata dan ada vertebrata. Nih lihat nih, yang invertebrata gambarnya bergerak, bentuknya seperti ini. Mungkin pernah kalian lihat seperti ubur-ubur. Kemudian ini gambar gajah. Dia termasuk hewan vertebrata. Mungkin kalian masih bingung, apa sih invertebrata? Dan apa sih vertebrata? Oke, kita lihat selanjutnya. Ayo perhatikan. Perbedaan antara invertebrata dan vertebrata. Yuk fokus. Invertebrata atau disebut juga avertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang punggung atau tidak memiliki ruas-ruas tulang belakang. Tadi di gambar depan tadi ada gambar ubur-ubur. Bapak ulang lagi. Invertebrata atau disebut juga dengan avertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang punggung atau tidak memiliki ruas-ruas tulang belakang. Selanjutnya tadi ada gambar gajah yang merupakan salah satu ciri khas hewan dari Provinsi Lampung. Dia termasuk hewan vertebrata. Apa sih vertebrata? Oke, kita ulas bahasanya. Vertebrata merupakan hewan yang memiliki tulang belakang atau memiliki ruas-ruas tulang belakang. Jadi kalau avertebrata dan invertebrata itu sama, dia tidak memiliki ruas tulang belakang atau tulang punggung. Sedangkan vertebrata
itu hewan yang memiliki tulang belakang atau memiliki ruas-ruas tulang belakang. Itu perbedaan antara invertebrata dan vertebrata. Silakan kalian catat. Mungkin di SD kalian sudah dibahas oleh gurunya tentang vertebrata maupun avertebrata. Di sini lebih lanjut, lebih dalam akan kita pelajari. Oke, kita akan mempelajari tentang yang pertama, hewan yang termasuk ke dalam invertebrata atau avertebrata. Ada 8 bagian dari invertebrata. Yang pertama, porifera. Di sini Bapak gambarkan hewannya seperti ini. Mungkin kalian pernah berenang ke laut, pernah menemukan hewan seperti ini atau makhluk seperti ini. Ini adalah namanya Chelispongia plicifera. Dia berbentuk spons. Hidupnya di perairan tentunya. Coelenterata. Ini yang kalian lihat di depan tadi. Ubur-ubur. Bahasa lainnya adalah Aurelia aurita. Namanya baik, namanya bagus. Ternyata dalam bahasa Indonesianya Aurelia aurita itu adalah ubur-ubur. Yang berikutnya Platyhelminthes. Atau dalam bahasa lainnya contoh dari Platyhelminthes adalah Fasciola hepatica atau cacing hati. Bentuknya seperti ini. Kemudian Nemathelminthes. Contohnya seperti ini. Namanya adalah Necator americanus. Annelida. Nih, nanti Bapak jelasin. Hirudo SP. SP itu singkatan dari spesies. Molluska. Nih yang kalian lihat tadi, gambar bekicot kalau kata kita, atau siput. Dalam bahasa ilmiahnya adalah Achatina pulica. Selanjutnya yang ketujuh, Echinodermata. Pernah lihat mungkin kalian? Bentuknya seperti bintang dan hidup di laut. Namanya adalah bintang laut. Dalam bahasa ilmiahnya atau bahasa biologinya adalah Asteroidea spesies. Dan yang terakhir dari avertebrata atau invertebrata adalah Arthropoda. Kepiting. Bentuknya seperti ini. Bahasa ilmiahnya Cancer pangirus. Ada yang zodiaknya Cancer, pasti dia lambangnya kepiting. Jadi Cancer pangirus itu artinya adalah kepiting. Dia termasuk dalam kelas Arthropoda. Oke, pembahasannya kita lihat. Dari masing-masing 8 tadi yang termasuk dalam kelompok hewan invertebrata atau avertebrata. Yang pertama porifera. Porifera merupakan hewan yang mempunyai pori-pori. Hewan ini tubuhnya seperti spons. Tahu spons? Ayo anak-anak wanita, anak-anak perempuan yang sering membantu orang tuanya mencuci piring di dapur. Kalian akan menggunakan spons kan, biasanya dicampur dengan sunlight ataupun dengan bahan pembersih lainnya seperti gabus. Ya sama. Porifera itu berpori-pori, spons bentuknya. Habitatnya di perairan. Warna tubuhnya bermacam-macam. Ada yang berwarna merah, kuning, dan hijau. Contoh porifera adalah tadi yang Bapak katakan Chelispongia plicifera, Potherion dan Scypha. Porifera yang pertama. Yang kedua, yang termasuk dalam kelompok hewan invertebrata adalah Coelenterata atau Cnidaria. Merupakan hewan yang berongga, mempunyai tentakel untuk menangkap mangsa. Pada permukaan tentakel terdapat sel beracun yang menyengat. Habitatnya di perairan. Itu Coelenterata. Jadi hewan yang berongga. Contohnya ubur-ubur. Tadi digambarkan di depan ya. Atau bahasa ilmiahnya adalah Aurelia aurita, itu artinya ubur-ubur. Hidra juga di perairan hidupnya.
ataupun bunga karang di perairan laut. Tentunya kalian pernah lihat tentang bunga karang. Itu termasuk dalam kelompok hewan invertebrata, yaitu Coelenterata. Yang ketiga, Platyhelminthes merupakan cacing pipih. Kenapa dinamakan Platyhelminthes merupakan cacing pipih? Karena bentuknya pipih. Contohnya cacing hati, atau bahasa ilmiahnya adalah Fasciola hepatica. Nanti bisa kalian lagi slide sebelumnya, bentuk dari cacing hati atau Fasciola hepatica bentuknya seperti itu. Habitatnya hidup di dalam hati makhluk hidup, termasuk di hati manusia. Contoh yang lain adalah cacing pita. Jadi Platyhelminthes ini merugikan makhluk hidup. Dia kalau sudah masuk ke dalam tubuh manusia, ke dalam hati manusia, tentunya akan menyebabkan banyak penyakit. Mungkin hepatitis dan sebagainya, kanker hati dan sebagainya. Contoh yang lain adalah cacing pita. Oke, masih ingat cacing pita biasanya banyak terdapat di mana? Oke, di babi ada dan di beberapa hewan lainnya. Yang keempat adalah Nemathelminthes, merupakan cacing gilik. Tubuhnya bulat panjang dan tidak bersegmen atau berbatas. Contohnya Necator americanus, atau bahasa lainnya adalah cacing tambang. Tuh berbahaya tuh. Makanya orang-orang yang bekerja di tambang itu harus menggunakan safety yang benar-benar melindungi diri. Sepatunya yang tentunya tidak dapat ditembus oleh cacing tambang. Berikutnya cacing perut dan cacing kremi ini. Ini semua merugikan atau parasit bagi manusia tentunya. Kalau orang yang sering sakit perut, makan sembarangan, kemudian tidak mencuci tangan sebelum makan, cacing perut atau cacing kremi ini juga akan dapat menyerang dalam sistem pencernaan makanan manusia. Mungkin akibatnya bisa menyebabkan diare dan penyakit-penyakit yang lainnya. Yang kelima, Annelida. Tubuhnya beruas-ruas seperti cincin. Contohnya Hirudo spesies atau SP. Dalam bahasa Indonesianya adalah lintah. Pernah melihat lintah? Pernah ditempeli oleh lintah? Oke, yang pernah kalian mungkin merasakan sakit sih, tidak sih? Tidak terasa sakit. Tapi kalau lintah tersebut sudah mengisap darah kita, tubuhnya akan besar. Kenapa? Karena dia akan memakan atau mengkonsumsi darah dari tubuh manusia atau tubuh yang ditempelinya. Kemudian cacing tanah dan pacet. Oke, maaf. Lintah tadi ini biasanya hidup di tempat lembab. Yang sering menempel di tubuh kita kalau kita ke kebun atau di tempat yang lembab namanya pacet. Iya. Jadi pacet itu hewan yang sering nempel di kaki kita kalau kita tidak menggunakan alas sepatu, alas kaki. Kemudian kita di tempat-tempat yang lembab, di rawa ataupun di kebun yang tempatnya lembab, ada hewan yang menempel. Kemudian setelah dia menghisap darah kita, dia gemuk tubuhnya, kemudian jatuh, yaitu namanya pacet. Nih, oke. Selanjutnya yang keenam, Moluska merupakan hewan bertubuh lunak, banyak lendirnya, dan terbungkus oleh mantel. Mantel itu pembungkus seperti kita, mantel hujan dan sebagainya. Bentuknya seperti itu moluska. Ada yang memiliki cangkang yang berfungsi untuk melindungi tubuh. Cangkang itu rumahnya. Kalau kalian pernah lihat keong dan sebagainya, kerang dan sebagainya, itu cangkang yang keras, yang berfungsi untuk melindungi tubuh. Habitatnya atau tempat hidupnya di darat dan di air. Contoh dari moluska adalah Achatina pulica atau tadi siput atau bekicot. Ya, di sekitar rumah kalian tentunya ada ya siput atau bekicot. Kalau di perkebunan biasanya siput dan bekicot ini hama karena dapat merusak tanaman yang kita tanam. Kemudian cumi-cumi. Pernah makan cumi-cumi? Waduh ya, luar biasa sekali nikmatnya kalau cumi-cumi dibikin sambal atau bikin sayur ya. Cumi-cumi. Gurita pun. Kerang dan tiram. Oke, kerang tadi dia memiliki cangkang. Yang ketujuh dari hewan avertebrata adalah Echinodermata.
merupakan hewan yang tubuhnya diselimuti duri. Ada lempengan zat kapur atau zat kitin yang keras. Di tubuhnya terdapat sistem ambulakral yang digunakan untuk alat gerak. Kalau pada manusia, ambulakral itu sama dengan kaki atau tangan. Bernapas dan menangkap mangsa. Contoh dari hewan Echinodermata adalah Asteroidea spesies atau bintang laut. Tadi digambarkan bintang laut bentuknya seperti bintang. Dia hidupnya atau habitatnya di laut. Kemudian lilia laut dan bulu babi. Mungkin kalau kalian sering ke pantai, berenang, mandi, tiba-tiba kaki kalian tersusuk duri, ya itu bisa jadi adalah bulu babi. Cara mengantisipasinya biasanya diobati seperti kalian terluka. Yang terakhir adalah arthropoda. Apa sih arthropoda? Kita lihat adalah merupakan hewan berbuku-buku. Tubuhnya dibedakan atas kepala, dada, dan perut. Tubuhnya terbungkus zat kitin yang keras. Memiliki indera yang peka terhadap sentuhan dan bau-bauan. Itu hewan arthropoda yang termasuk dalam Apetebrata atau tidak memiliki ruas tulang belakang. Contohnya adalah Cancer pangirus. Apa tadi? Iya, kepiting, udang, laba-laba, dan kalajengking. Dia termasuk ke dalam golongan arthropoda atau hewan Apetebrata yang bentuknya berbuku-buku atau tubuhnya bisa dibedakan atas kepala, dada, dan perut. Paham anak-anak? Hewan Apetebrata itu apa? Atau Invertebrata itu apa? Ada berapa tadi? Ada 8. Kita ulangi. Yang pertama adalah Porifera. Yang kedua Coelenterata. Yang ketiga adalah Platyhelminthes. Yang keempat adalah Nematyhelminthes. Yang kelima adalah Annelida. Yang keenam adalah Mollusca. Yang ketujuh adalah Echinodermata. Dan yang terakhir atau yang kedelapan adalah Arthropoda. Oke, selanjutnya kita bahas setelah Invertebrata dan Apetebrata adalah Vertebrata. Vertebrata di sini ada 5 kelas atau ada 5 bagian. Yang pertama, Pisces. Apa sih Pisces? Kita lihat pengertiannya. Pisces atau biasa disebut ikan merupakan hewan vertebrata karena memiliki tulang belakang. Dalam struktur tulang ikan tersusun atas tulang sejati dan tulang rawan. Ikan bernapas menggunakan insang. Paham insang ya? Biasanya kalau kalian beli ikan, membersihkan ikan, di bagian antara kepala dengan tubuh atau di leher terdapat insang. Tadi gunanya adalah untuk bernapas. Di sini Bapak contohkan adalah ikan pari. Bentuknya seperti ini. Kalau di rumah kalian mungkin kalian pernah mengkonsumsi ikan nila, ikan lele, ikan baung, ikan gabus, ikan teri, dan ikan-ikan lainnya. Jadi ikan termasuk dalam vertebrata. Yang kedua, amfibia atau amfibi adalah hewan yang dapat hidup di darat maupun di air. Hal ini dikarenakan mereka mempunyai 2 sistem pernapasan, yaitu paru-paru dan kulit. Tubuhnya tersusun dari kerangka yang di sana terdapat tulang belakang. Amfibi. Di sini Bapak gambarkan, Bapak kasih contoh adalah salamander. Kalau di rumah kalian atau di sekitar lingkungan kalian, tentunya kalian pernah melihat katak atau kodok. Itu contoh dari amfibi. Dia bisa hidup di darat maupun di air. Karena mereka memiliki 2 sistem pernapasan, paru-paru dan kulit. Di sini Bapak contohkan adalah salamander. Kalau di sekitar rumah kalian tadi kodok atau katak. Oke, yang ketiga adalah reptilia atau bahasa lainnya adalah reptil. Oke, yang ketiga tolong diingat,
Reptilia atau reptil merupakan salah satu hewan vertebrata yang berdarah dingin dan mempunyai sisik yang menutupi tubuhnya. Sebagian besar reptil berkembang biak dengan bertelur dan bernapas dengan menggunakan paru-paru. Itu reptil. Ini gambar apa? Ayo, ada yang tahu? Mungkin pernah melihat? Oke, gambar iguana. Adakah di rumah kalian memelihara iguana? Oh tidak, tentu. Sangat susah ditemukan iguana di tempat kita. Yang ada mungkin reptil yang ada di sekitar kita, mungkin kadal, biawak. Itu contoh reptil yang mungkin sering kalian temukan di sekitar lingkungan kita di Bukit Kemuning dan sekitarnya. Itu reptil. Ular termasuk ke dalam reptil. Oke. Kita lanjut. Yang keempat dari vertebrata adalah apes atau burung. Apes atau burung merupakan salah satu makhluk hidup yang memiliki bulu dan sayap. Sebagian besar dari apes ini bisa terbang. Ingat, sebagian besar dari apes ini bisa terbang. Namun, ada pula yang tidak bisa terbang, seperti ayam dan burung unta. Pak, ayam saya bisa terbang. Terbangnya dalam kapasitas tertentu. Dia mungkin hanya loncat pagar kalau dikejar. Kalau diadu mungkin dia akan lari. Namun sebagian besar dia memiliki sayap dan bulu dan bisa terbang. Bebek bisa terbang. Angsa bisa terbang. Burung tentunya bisa terbang. Di sini Bapak gambarkan salah satu contoh dari apes adalah angsa. Dia bisa terbang tinggi. Angsa tersebut. Yang kelima adalah mamalia. Di sini Bapak gambarkan adalah gajah. Pernah melihat gajah, anak-anak? Oke, karena gajah merupakan salah satu hewan ciri khas yang ada di Provinsi Lampung. Kita lihat apa sih mamalia? Mamalia merupakan hewan yang memiliki kelenjar susu yang digunakan untuk menyusui anaknya. Berdasarkan fisik tubuhnya, mamalia tergolong dalam hewan berdarah panas. Bernapas dengan menggunakan paru-paru. Itu mamalia. Pak, selain gajah ada contoh lain nggak, Pak, yang termasuk mamalia? Ada. Kerbau, kucing, kuda, anjing. Itu adalah contoh-contoh dari hewan mamalia. Sama halnya seperti kita manusia. Kita juga termasuk ke dalam mamalia. Kenapa? Karena kita memiliki kelenjar susu yang digunakan untuk menyusui anaknya. Namun pada lelaki tentunya kelenjar susunya tidak berproduksi. Kenapa? Karena memang sudah dibuat sedemikian rupa, dia memiliki sistem reproduksi. Yang memiliki kelenjar susu dan berproduksi adalah orang tua kita, ibu. Oke, jadi diingat untuk vertebrata ada 5. Yang pertama adalah pisces, ikan. Yang kedua adalah amfibia atau amfibi yang bisa hidup di dua alam, di darat dan di air. Yang ketiga adalah reptilia yang memiliki sisik dan berdarah dingin. Yang keempat adalah apes yang memiliki bulu dan sayap dan ada yang bisa terbang dan ada yang tidak. Yang kelima adalah mamalia, yaitu hewan yang memiliki kelenjar susu. Dia tergolong dalam hewan berdarah panas dan bernapas dengan paru-paru. Oke, sampai di sini mungkin ada penjelasan yang kurang jelas dari apa itu invertebrata atau avertebrata dan vertebrata. Jadi tolong diingat, vertebrata itu bertulang belakang atau berruas tulang belakang, sedangkan invertebrata ataupun avertebrata tidak memiliki tulang belakang atau tidak memiliki ruas-ruas tulang belakang. Oke. Pak, apakah hewan vertebrata dan avertebrata itu memiliki ciri-ciri khusus yang sama? Tentunya tidak.
Karena sudah dijelaskan di awal bahwasanya kalau vertebrata dia bertulang belakang, kalau avertebrata atau invertebrata dia tidak bertulang belakang. Oke, kita lanjut ke soal latihan. Silakan dipersiapkan bukunya, alat tulisnya. Kemudian kalian tulis soal untuk kelas 71 dan 72. Bapak ulangi, untuk kelas 71 dan 72 silakan nanti jawabannya kalian link dikirim ke Ibu Fadila Fitrianasari selaku guru yang mengampu mata pelajaran IPA di kelas 71 dan 72. Untuk kelas 73, 74, 75, 76, dan 77 silakan kalian kirimkan ke WA Bapak. Difoto hasilnya, tulis nama yang jelas dan kelas yang jelas, dikirimkan melalui Japri ke HP Bapak melalui link dari wali kelasnya. Untuk yang mengikuti kegiatan drum band, silakan bisa kalian buka nanti pada saat sore hari setelah pulang kegiatan latihan, kalian kerjakan dan langsung kalian kirimkan. Soal nomor 1. Jelaskan tentang filum coelenterata dan berikan 2 contohnya. Tadi sudah dijelaskan ada filum coelenterata, annelida, nematelemintes, platelemintes, dan sebagainya. Sekarang yang nomor 1, jelaskan tentang filum coelenterata dan berikan 2 contohnya. Nomor 1. Nomor 2. Sangat mudah ini. Kalau yang tadi memperhatikan, ataupun kalian bisa buka referensi lain, buku lain. Nomor 2 soalnya, tuliskan perbedaan antara hewan invertebrata dan vertebrata. Ulangi, tuliskan perbedaan antara hewan invertebrata dan vertebrata. Tadi sudah Bapak ulas berkali-kali. Pak, kalau avertebrata, Pak, avertebrata itu sama dengan invertebrata. Invertebrata, persamaan lainnya adalah avertebrata. Lawan katanya adalah vertebrata. Nomor 3. Kalau di nomor 2 tadi, tuliskan perbedaan antara hewan invertebrata dan vertebrata. Nomor 3. Tuliskan 6 ciri-ciri hewan vertebrata. Pak, kan vertebrata tadi ada 5, Pak. Dari mulai Pisces, Apes, Mamalia, Reptilia, dan Amphibia. Apakah ciri-cirinya sama? Tentu ada yang sama. Silakan kalian tuliskan 6 ciri-cirinya hewan vertebrata. Boleh diacak? Boleh, silakan kalian cari referensi dari sumber-sumber yang bisa kalian dapatkan di buku ataupun di Google. Nomor 4. Tuliskan 5 kelas filum pada vertebrata. Pak, filum apa sih, Pak? Silakan, Bapak tidak mau menjelaskan apa itu filum. Tadi di urutan takson sudah dibahas, ada kingdom, ada klasis, ada ordo, ada filum dan sebagainya. Sekarang kalian cari apa sih filum pada vertebrata, silakan. Yang kelima, tuliskan ciri-ciri hewan mamalia sebanyak 5 ciri. Tadi bahasan yang terakhir di situ ada gambar gajah. Contoh yang lain dari gajah seperti Bapak jelaskan tadi, ada kuda, ada kucing, ada kerbau, ada anjing. Itu contoh dari hewan mamalia. Silakan kalian cari 5 ciri-cirinya. Sebanyak 5. Pak, kalau kurang gimana, Pak? Harus 5. Pak, lebih dari 5? Silakan, monggo. Bapak ulangi dari soal pertama. Yang pertama, jelaskan tentang filum coelenterata dan berikan 2 contohnya. 2 contoh. Tidak boleh kurang
dan boleh lebih dari 2. Yang kedua, tuliskan perbedaan antara hewan invertebrata atau avertebrata dan vertebrata. 3. Tuliskan 6 ciri-ciri hewan vertebrata. Boleh lebih dari 6, kurang dari 6 tidak boleh. Nomor 4. Tuliskan 5 kelas filum pada vertebrata. Silakan kalian cari istilah filum itu apa sih? 5 kelas. Tidak lebih, tidak kurang. Hanya 5 kelas. Yang terakhir, soal terakhir dari pertemuan kita hari ini. Tuliskan ciri-ciri hewan mamalia sebanyak 5 ciri. Boleh lebih, tidak boleh kurang. Oke? Ada 5 soal, silakan kalian kerjakan di kertas atau di buku latihan. Kemudian kalian foto, tulis nama dan kelas yang jelas, kirimkan ke HP Bapak. Setelah itu, kalian pelajari materi-materi yang sudah Bapak sampaikan di pertemuan pertama, kedua, dan ketiga hari ini. Nanti pada saatnya kita akan ulas kembali secara tatap muka. Semoga masa pandemik ini lekas berlalu, kita bisa bertatap muka langsung, kita bisa saling berkomunikasi langsung, dan tentunya kesehatan adalah nomor 1. Jangan lupa berdoa, sholat, sembahyang, menjalankan kewajiban sesuai dengan ajaran agama, dan tentunya sayangi orang tua kalian. Oke, Bapak cukupkan pertemuan kita hari ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.